Gitu guys. Tuh. Widih. Tuh, 2, 3. Lah, tulisannya ni hao. Gimana ini guys? Ini pokoknya Ren. Ren ya. Gue tahu juga itu. Okay. Yo, what's up guys, and welcome back to Passion Rotek YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, Mega Unboxing is back in 2026. Perdana di tahun ini episode ke 28 sudah ya. Dan seperti biasa Mega Unboxing, kita bakal unboxing gadget-gadget ya. Ada beberapa yang gua beli, ada beberapa yang dikirimin, ada beberapa yang di request ya. Siapin snack, siapin kopi, banyak minum air ya, karena ini cuaca lagi kurang bersahabat ya. Hujan terus nih, suara gue juga agak bindeng, jadi mohon maaf kalau mungkin ngomongnya suka kumur-kumur, kurang jelas, atau gua batuk-batuk ya, karena memang masih belum 100% fit. So ya, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi untuk kloter pertama ada 1, 2, 3, 4, 5 box nih. Jadi kita mau pilih yang mana dulu? Silahkan. Yang Actis Snapro. Ini? Iya. Wah, oke. Ini dia barang unik retro dari Escura namanya ya. 80s Snap Roll, itu film simulation digital kamera. Ini gua dipinjemin sama Studio Ponsel. Jadi thank you Studio Ponsel. Coba gua sendiri dari kemarin tuh sempat lihat beberapa barang-barang 80s ya, barang-barang retro yang bentuknya itu ya kayak retro kayak gantungan kunci, unik. Terus dia juga kayak ada beberapa seri. Nah, sama nih kayak gini ya. Cuma ada beberapa serial, sama ada yang secret design juga. Cuma kayaknya dari Fujifilm apa nggak tahu, dari Escura bukannya. Ini gue kayak aneh aja sih, lucu banget bentuknya ngelihatnya ya. Bentuknya bener-bener kayak film, tapi dia bisa ngerekam. Ada layarnya juga 1,3 inci nih ya, di sini tertulis resolusinya juga. Ada micro SD ya, 4-64 GB, tapi nggak include. Plus ada spek-speknya ya, bisa keychain style juga. Videonya 720p atau 720 ke 720 lebih tepatnya, square video ya, dengan foto 1440 x 1440. Nah, oke. Jadi ini dia guys barangnya, Japan design, made in China. Ya, jadi ada slot memorinya, USB-C, ada keychain ring, ada yang lain-lainnya juga. Silahkan di post kalau kalian pengen lihat. Ini dia, gua dapet yang warna biru. Ya, jadi dari yang warna biru ini ada beberapa nih. Jadi dia nggak tahu nih, ternyata ya, mungkin dapat warna aslinya warna apa. Jadi dia benar-benar kayak blind box gitulah ya, yang mana lagi ngetren kan akhir-akhir ini. Cuma anehnya ini sih, jadi yang secret design ini 1:36, sedangkan yang lainnya itu 1:6 semua. Berarti agak lebih kecil lagi nih kalau yang secret design. Oh, kayak gini guys, layarnya di sini nih. Kenapa masih pakai packaging plastik ini ya? Oke, nah ini keluarin, terus bawahnya ada lagi. Oh, ini tuh kayaknya gantungan kunci deh. Oke, dapat kabel C to C ya. Keychainnya juga. Nah, oke. Nah, jadi bentuknya literally kayak roll film gitu ya. Nah, jadi lucunya tuh ini nih. Lensanya tuh di sini, guys. Jadi kecil banget nih. Jadi gua nggak tahu kualitasnya kayak gimana nih bakalan. Terus bagian bawahnya ada tombol-tombol. Ya, power kiri kanan, sama ada layarnya ini. Tuh. Kecil banget sih. Oh ya, bagian samping ini ada port micro SD ya, sama USB-C-nya tadi. Berarti ada baterai sih mungkin di dalamnya, rechargeable, karena gua nggak menemukan slot buat dibuka. Ya, kita coba hidupin ya. Hello. Wah, tuh. Ada Bapak Roy di belakang kamera. Lah, goodbye. Lah, habis baterainya kali ya. Obscura mah itu. Oh, gitu. Berarti Escura mungkin elektronik kamera kali. Electric Obscura. ¿Cómo está, amigo? Te llamo para que vaya a recoger la paellera. Oh, dia ada, kalau gua pencet kiri. Oh, jadi satu foto. Terus ini foto ada gambar filmnya. Coba Roy, foto Roy. Nggak ada memory card-nya. Ada memory card nggak, guys? Ah, ini memorinya gede banget. Saya minta micro SD. Micro SMA kalau yang ini ya. Nah, itu ada gambarnya ya. Ada logo memory card-nya di atas ini. Sama gambar Roy di tengah. Coba Roy, kita foto Roy. 1, 2, 3.
Lagi Roy. Nah, cakep. Gimana lihat hasilnya tapi? Bisa connect ke HP juga. Oh gitu. Tapi pakai institusi. Coba ke sini, USB-C. Oh, ada gambarnya guys. Tuh, pakai data. Ini kayak SD card reader aja sih sejujurnya gitu jadinya ya. Nah. Tuh, ya. Jadi ya. Gila, ini noise-nya noise banget ya. Grainnya ya. Emang ciri khas inilah ya. Stylenya ya. Tuh, pick 00. Wih, Roy, bagus Roy, profile picture nih Roy. Jadi dia fotonya juga langsung square ya. Tuh, sangar ya. Oke guys, jadi ini kita tes video dari Snaproll by Escura. Wah, muka semua foto videonya. Jadi ada tulis di boxnya 35mm, jadi emang agak padat sih ya jadinya ya. Cuma unik banget sih. Harganya 559.000. Kalau kita ngomongin soal boneka-boneka blind box itu kan juga harganya juga nggak murah ya. Dan itu cuma boneka doang. Sedangkan ini kan ada fitur-fiturnya lah. Nggak cuma sekedar apa sih pajangan doang gitu loh. Tapi bisa dipakai. Dan tadi bisa digantung juga gitu ya. Dan buat anak-anak atau buat kayak bini gua nih demen banget sih pasti yang retro-retro kayak gini. Alright, lanjut. Pilihan Nata ada Ulanzi. Ya, Ulanzi ini banyak banget. Jadi kita keluarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ya, sisanya ini. Banyak sekali. Terima kasih Ulanzi, kasih kita coba. Dan karena ini banyak ya, warna-warni, kita giveaway aja ya. Kita giveaway aja. Sip. Ya, kita giveaway. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 ya. Jadi kita keep 1, sisanya kita pakai giveaway aja. Jadi follow ke sosial media kita ya, Besindo-Tech di Instagram, TikTok. Nanti kita cari pengumumannya di sana, gitu. Oke, jadi kalau ngomongin Ulanzi sendiri, memang Ulanzi ini brand yang gue tuh suka banget. Gue banyak banget punya barang-barangnya dan emang kenapa jadi favorit karena ya mereka itu bikin aksesoris kamera yang biasanya tuh mahal-mahal, jadi lebih terjangkau, lebih affordable. Dan kualitasnya menurut gue bagus banget. Gue tuh tripod gue yang mobile tuh ada yang Ulanzi, tripod kamera juga Ulanzi, quick release buat kamera ini juga kayak gini yang Ulanzi. Dan sekarang udah ada yang versi barunya, makanya menarik untuk kita coba. Dan yang paling menarik tuh yang ini nih sebenarnya. Ini terakhir aja kita buka. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari yang ini dulu ya, MA60 karena ini cukup familiar. Jadi kemarin ini tuh dipakai sama Daniel ya buat jadi edisi dia. Dari tahun lalu dia kalau nggak salah dari akhir tahun lalu keluar ya. Jadi dia itu sebuah makeshift stand ya, bisa aka tripod. Jadi kalian tinggal tempel di sini, dia bisa jadi ada kakinya gitu loh. Nah, jadi kakinya bisa dibuka. Di kayak giniin tuh. Terus kita jadi ada stand HP gitu loh. Tuh. So ringkas kan, bisa dilipat juga jadinya. Jadi kalian nggak usah bawa tripod-tripod HP yang gede-gede, yang panjang-panjang. Semua bisa dilipat jadi kayak gini doang. Bener-bener ringkas dan desainnya keren ya. Magnetnya super duper kuat. Gue demen banget sih yang warna hijau ini. Nah, kemudian ada yang versi lebih advance lagi ya. Ini kodenya MA38. Ini tuh MacLock Ulanzi Mobile Phone Photography Stand. Jadi dia bisa sama kayak yang tadi. Tapi dia punya satu tools tambahan. Pertama adalah dari segi si karabinernya. Dan dari segi standnya, dia kakinya lebih gede guys. Karena dia bisa jadi stand, kalau kalian lihat di gambarnya, jadi dia dikeluarin dulu ke belakang. Tuh, sampai kayak gini baru diangkat bawahnya. Cep, gitu. Baru dicantolin di kamera atau di monitor gitu ya. Di mana aja. Dan kalian bisa punya tripod buat kamera ya. Di posisi yang mana aja gitu loh, kayak gini. Terus dia juga ada baut ya, mounting bracketnya ya, kayak baut seperempat buat kamera standar, jadi bisa dipakein mungkin semacam quick release gitu ya di sininya ya. Jadi kalau kalian pasang di kamera gitu bisa jadi dudukan tripod juga. Oh ya, ini juga kerennya gini nih, kayak rabinernya bisa diputer. Nah, terus ininya magnet juga nggak sih? Oh iya, magnet juga guys. Jadi sama kayak tadi, dia tuh depan belakangnya magnet. Jadi kalian bisa tempelin aksesoris yang lain. Gitu. Jadi kalian bisa tempelin HP-nya di depan, aksesoris lainnya di sini. Jadi tripod menempel tripod. Nah, lanjut ada tripod MagSafe ya, Magnetic Carabiner Flexible Tripod MT30 yang mana ya kayak tadi dia punya bagian MagSafe-nya ini ada karabinernya
Jadi bisa dicantolin dan bisa nempel depan belakang juga pastinya. Terus ya ini tuh ada tripodnya gitu, cuma gimana ya ini ya? Oh iya guys, jadi bisa diputer-puter ya. Jadi kalau kalian mau tempel HP tuh kayak gini. Tuh, ya. Dan bisa bawahnya ini kakinya fleksibel. Oh bisa kayak gini nih. Kayak ala-ala Casey Neistat gitu kan dengan tripod. Terus ini bisa fleksibel juga. Jadi kalau kalian mau buat angle-angle vertikal, horizontal, tripodnya cukup sturdy ya. Jadi di posisi kayak gini, 17 Pro Max aman, solid, tidak gampang goyang-goyang. Ada juga colokan nih buat kamera. Kalau kalian mau pasang kameranya nih, mountingnya juga ada tadi ya. Seperti yang tadi gue bilang, ini kita bisa mountingin nih. Tuh, jadi kalau kalian mau pasang MagSafe di samping MagSafe, di samping MagSafe ditambah MagSafe. MagSafeception. Lanjut. Nah, ini juga yang menarik ya. Ini dari Ulanzi, tapi mountingnya tuh UK. Ya, jadi Ulanzi ini punya sejenis mounting. Kalau kalian yang profesional itu ada yang namanya Falcam F38. Jadi itu yang gua pakai sebelumnya, yang mana itu sebenarnya memang kelas kayak profesional gitulah. Dia cocok buat kalian pakai di kamera profesional, terus di tripod-tripod dia yang profesional juga ada dudukan mountingnya. Itu gampang buat colok cabut quick release lah bisa dibilang. Nah, ini Ulanzi bikin yang versi terjangkau ya, namanya UK. Dan ini kalau ditekan dia bisa dicopot gitu. Ya, jadi kalau kalian taruh di tas, taruh di strap ya. Oh, ini ada kunciannya nih kayaknya nih. Jadi ini ditarik. Nah, baru dibuka. Oh, ini jadi simple sih. Jadi fungsinya kalau kalian taruh ini di strap tas kalian tinggal taruh kameranya di dudukan ini. Nggak perlu kalian keluar masukin dari tas gitu kan, yang mana repot. Jadi kalau kalian taruh di situ, siap siaga, perlu ada standby langsung hidupin kamera, foto atau videoin. Nah, ini ada satu yang lumayan lucu, namanya Sparklite SL03. Jadi dia itu sebuah mini flash yang unyu banget bentuknya. Gue gak nyangka sekecil ini aslinya. Dan ini kayaknya ada baterai rechargeable-nya. Ya, jadi ada lampunya tuh ya. 1/1, 1/2, 1/3. Jadi kita bisa setting adjust nih. Sistemnya dia cuma mounting aja ke kameranya ya. Dan ini kayaknya cocok buat kamera yang kecil-kecil. Kebetulan istri gue ada kamera pocket yang Ricoh. Itu bisa dicoba, nanti gue akan coba tes juga. Kita lihat ya, sekenceng apa ya lampunya ya. Lumayan loh. Lumayan juga. Kalau 1/1. Wah, jadi dia ada lampunya di warna hijau nih. Kalau hijau udah siap nih artinya ya. Tuh. Jadi semakin kecil 1/8 nih semakin cepet dia. Oke. Ini kurang lebih kayak gitu. Dan kalau kalian butuh lampu permanen ya, COB gitu ya, kita tinggal tekan tombol ini. Tombolnya agak lamaan. Tuh udah jadi lampu. Dan cukup soft juga. Dan cukup terang juga pastinya. Gitu. Ini nanti gue tes pakai kamera beneran. Dan kita bisa lihat kayak perbedaannya kayak gimana ya. Terutama kalau lagi gelap. Dan ini lucu banget sih ditaruh di tas. Super cute. Nah, ini dia yang gua penasaran. Tripod ini adalah tripod mobile yang menurut gua game changing waktu itu. Namanya tipenya MT44 dan ini versi barunya MT44B. Pas banget, ini gua kebetulan nanti bakal ada dinas buat acara brand HP ya yang terkenal, biasa rilis di awal tahun. Ditunggu untuk kontennya. Jadi sini versi upgrade-nya. Wah, dengan kaki yang semakin gede kayaknya nih ya. Oh, dan dia sistemnya sekarang berubah. Kalau sebelumnya kita itu mesti putar lehernya. Ini gue cari putar, kenapa nggak bisa. Ternyata sekarang sistemnya dipencet di sini. Tuh, jadi dia langsung kebuka. Wow, ada pernya segala ya. Wah, jadi kuat banget ya. Dan sekarang ada 4 kakinya. Kayaknya kemarin cuma 3. Ya, ditambah ada remote selfie. Dan di atasnya ini juga semakin gede ya, ball headnya kayak bisa naik turun. Dan gue suka banget dari ini adalah headnya, kalian bisa adjust nih ya, buat si HP juga, ada dudukannya HP langsung. Jadi nggak usah tambahan lagi. Kalau nggak dipakai tinggal dilipat, masuk. Sama ini tuh bisa panjang guys. Tuh. Wah. Tuh. Wah, tuh lihat, kita lihat. Gue 173, 150 lah ini. Ya, benar tuh guys. Sekarang harusnya enak banget jadinya, kalau mau buka tutup tinggal dimasukin aja nih. Kayak payung gitu ya, tapi ya jadinya ya. Dan ya cukup compact gitu kan, ditaruh di tas tuh nggak terlalu makan tempat gitu, slim lah bisa dibilang. Next, ini yang gue paling penasaran, ada mesin asap.
Nah, ini dia yang gua penasaran banget. Yes, ini adalah fog machine ya, sesuai namanya mesin asap. Yang mana fungsinya ya buat kita memberikan efek-efek dramatis gitu loh. Kalau kita syuting gitu ya, kalau HP lah, apa gadget apapun, jadi keren pakai ini. Kita coba lihat. Wih, langsung dapat satu case. Mantep nih, gue suka banget yang begini-begini nih. Thoughtful gitu loh, jadi barangnya tuh bisa disimpan dengan aman. Oke, namanya Filmok X ya. Nih kodenya FM02 ya. Kita coba lihat langsung ke bagian dalamnya aja. Nah, oke, jadi isinya menarik nih ya. Mungkin yang buat yang suka vape nih, banyak juga ternyata. Oke, pertama ada begini ya. Ini apa nih? Oh, mungkin ini buat yang kayak sedotan atau bulat-bulat kecil gitu kali ya. Puh. Terus ada tali. Nah, ini juga ada buat gantiin mungkin deh. Enggak ya? Oh, enggak, ini langsung buat di ininya ya nanti ya. Nah, jadi dia ada fog liquid cairannya ya. Buat kalian yang jual cairan vape mungkin, kalau ada yang mau ada rasa. Mirip kayak gitu kali sejenis ya. Terus ini ada si burnernya nih, atomizer ya. Atomizer yang bikin si asapnya gitu ya nanti ya. Terus alatnya. Nah, ini dia guys alatnya ya. Jadi simple sebenarnya. Kayak ini nih keingetin gue zaman-zaman vape pertama kali masuk Indonesia ya. Kayak giniannya tuh gede-gede banget gitu. Nah, jadi oke. Jadi si ininya tuh dimasukin. Oke. Oh iya, ada tulisannya nih. Atomizing tank ya. Nah, ini diputar di sini. Oke, ya dimasukin. Oh, ini nih ada tulisannya nih in. Jadi kita masukinnya tuh diginiin, guys. Nah, tuh kita meracik. Let them cook now. Let them cook. Oke, kita coba tuang ya. Kenapa sih dia pakai gambar doang? Gak ditulis gitu loh. Tuangkan pada tunggu selama 3 menit gitu kan. Kalau itu cuma kayak gambar. Oh, dia bisa 2 macam kan, bisa begini, bisa begitu. Ini ujungnya apa ini? Gini. Ada layarnya nih guys. Jadi kalau kita hidupin, switch on. Tuh, oke. Layarnya setengah. Dia 800S. Itu asapnya titik-titik. 150S. Tuh kan makanya gambar doang. Gue tuh nggak ngerti guys. Gambar ini apa maksudnya. Tuh. Teman-teman yang bisa mengartikan silahkan. Nah. Tuh. Wah, berasap kita. Ayo semprot nyamuk depan rumah. Saya siap memberikan. Terus ini kalau ini apa? Oh, jadi kita bisa diarahkan gitu. Oh, diputar. Tuh. Oh, kaget. Wah. Keluar jin. Ada M-nya nih. Mode ini ada 200 ya. Tuh dia 200. Oh, lebih tebel. Wah, gila. Asapnya banyak banget. Bisa sekali lagi. Ini langsung mendung ini. Kayaknya nih gue ngerti sekarang nih guys. Ini membuat awan ya. Ini membuat udah mau hujan. Jadi gelap banget gitu kan. Mumpung kita lagi hujan nih kan akhir-akhir ini kan ya. Ini nih buat persiapan kali, masih rintik-rintik gitu. Nah, sekarang kita coba yang mode ketiga ya. 150. Kameranya langsung ngap. Ini lebih tebel lah, lebih tebal sedikit gitu dibanding yang tadi. Cuma nggak terlalu signifikan sih. Tuh. Ya kan? Tebel ya tapi ya. Tadi itu kita membuat awan, ini kita membuat ombak kali. Jadi dia kalau suhunya dingin, cepat panas nih, harus dimatiin katanya. Pencet 3 detik modenya. Oke, jadi kita balik ke santai aja nih. Tuh, tipis. Santai aja kawan. Kayak gitu guys kurang lebih fungsinya. Semoga bisa dipakai dengan maksimal nih ya. Thank you so much Ulanzi, I love you. You love me. We are happy family. Lanjut. Gila.
gitu guys. Ini ngumpul dulu. Ngumpul dulu dia, lebih apa estetik gitu kali ya. Jangan diisep Nat. Bukan. Tapi ganti cairan yang bau-bau pisang gitu, bau durian enak kali ini. Lanjut, ada paket dari JBL. Ini actually bukan paket kiriman, tapi kemarin gue sempat datang ke eventnya gitu dan dapat ini sebagai hadiah. Yes, ada JBL Sense Pro. Ini adalah open ear wireless-nya JBL yang bisa dibilang kayak flagship-nya gitulah. Ya, jadi desainnya sporty banget, keren banget. Bisa dilihat nih di bagian belakangnya juga. Dan fitur-fiturnya ya khasnya JBL. Lengkap banget. Udah ada Aura Case, udah LDAC, udah wireless charging, IP54, Google Fast Pairing. Charging 10 menit bisa 4 jam. Nah, ada spatial sound juga. Ada aplikasi JBL-nya. Dan, ya ini sih, high-res audio, segala macam, baterai 38 jam. 8 jam per earbuds dan 30 jam untuk case-nya. Keren juga. Oke, ini earbuds-nya kita pinggirin, kita keluarin case-nya dulu. Case-nya gede banget. Ya, cukup gede. Nah, ini untuk dalemannya ya. Dan ada LED-nya gitu ya, untuk nunjukin. Nah, ini dia untuk earbuds-nya. Gila, gede banget sih drivernya ini mah. Weh. Ya, ada tulisan ya, 1L, 1R. Jadi masing-masing beda ya, left and right. Terus ini kayak ada adjustable-nya gitu tuh ya. Tuh. Ini dia bisa agak belok-belok dikit gitu loh. Tuh, di tulang ininya. Jadi dia bisa adjust posisinya, cukup fleksibel. Baterainya biasanya ada di sini nih ya, dan cukup gede juga kelihatannya. Dan gede tuh, JBL. Oke, mari kicop. Nah, di sini ada banyak banget nih ya, seri-seri JBL-nya ya. Reflect, Endurance, Everest, Quantum Wave. Nah, ini yang Sound Gear. Udah ada yang Sense Pro, tapi yang warna hitam nih, wih, keren banget. Oh, harus dimasukin guys ke dalam. Oh, ini baru nyala nih, ada lampunya nih. Oke, udah pairing. Oh, udah ada nih, JBL Sense Pro. Oke, udah, kita balik lagi ke sini. Dan, oke, langsung ada. Nih, kalian bisa atur kiri kanan, tap, ya. Dia gesturnya single tap, double tap, triple tap, tap and hold. Ya, terus bisa pairing mode juga. Lanjut, bagian bawah ada settingan Aura Case, ada Bluetooth LE audio ya, alias low energy. Jadi secara teknologi Bluetooth harusnya udah aman. Di sini ada audio mode, ada video mode, mungkin pengaruh ke delay. Audionya bisa di equalizer. Ini ada equalizer JBL Tour gua ya. Bisa diatur lagi di sini kalau kalian mau ya. Bass, segala macam vokal. Spatial sound, Personify dan high quality call juga ada, sound settingnya segala macam natural, dan terakhir ada relax mode-nya juga. Nah, jadi kalau kalian pengen diputerin suara gitu-gitu, ini bisa langsung ya. Nah, kalau OWS dia itu memang posisinya kayak menggantung doang tuh di depan kuping kalian ya. Bukan di dalam kuping, dalam lubang telinga yang biasa bikin agak sakit gitu kan. Itu yang bikin OWS jadi nyaman. Tes pakai lagu ini ya. Bocor nggak suaranya? Bocor. Kalau segini? Dikit ya. Kalau segini? Ya, bocor banget ya. Oke. Dari segi suara, harus gue bilang bagus ya. Tapi memang standarnya OWS lah. Bagus buat standar OWS itu artinya dia nggak pecah, ya dia nggak distorsi di volume yang tinggi. Terus bassnya juga masih oke, walaupun menurut gue belum yang khasnya JBL yang ngebass banget ya. Yang kemarin kita coba, Huawei FreeClips 2 itu gue ngerasa lebih ngebass dari ini. Cuma memang yang FreeClips itu agak unik. Dia kan bentuknya bulat ya, jadi dia benar-benar nempel depan kuping gitu. Cuma bukan yang kayak earphone banget memang, tapi karena dia deket sama kuping itu yang bikin dia kayak bassnya kayaknya lebih berasa
gitu. Kalau ini kan dia kayak lebih ngegantung gitu ya, posisinya kayak kalian punya speaker yang kecil banget di depan kuping kalian. Penggunaan sih nyaman ya, nyaman-nyaman aja, gue nggak ada kendala. Tadi spatial audionya gue coba juga oke. Cuma memang kalau gue sendiri gue ngerasa equalizer gue nih yang V-shape kayak gini berasa paling pas di antara yang lain gue coba. Kalau kalian pengen detail review soal JBL ini atau di compare sama yang lain-lain, boleh di komen langsung di bawah. Nah harganya kalau gue cek di e-commerce itu sekitar 2,8 jutaan ya. Kalau di retail, harga retailnya di 3,2 jutaan. Lanjut. Paket belanjaan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu ya. Setelah beberapa waktu sold out di sini barang. Akhirnya sekarang gue kedapetan stoknya. Tada! Ini dia yang sedang ditunggu-tunggu dan sedang hot di pasaran adalah sebuah dompet MagSafe namanya Snapfield Wallet with stand. Jadi dompetnya ini dompet yang bisa jadi MagSafe, bisa jadi stand juga, dan dalamnya itu lucu bentuknya, bisa diatur-atur. Packagingnya lucu banget juga nih. Nah, jadi dibuka kayak gini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ada 8 card storage ya, ada RFID blocking layer juga. Terus ada magnetic pocket, ada SIM ejector slot, ada SIM card slot juga. Kalau kalian masih pakai SIM card, gue sendiri sekarang pakainya eSIM. Nah, oke. Lala, nice. Bahannya bagus, finishnya juga kayak rapih ya. Jadi dia tuh kerennya ini sih, dia bisa dibuka semua nih. Hup, gitu, terbuka. Sama juga ini, kita tarik. Tuh, langsung jadi kayak gini ya. Jadi kita bisa masukin nih kartu-kartunya, kita bisa selipin SIM ejector di sini, SIM cardnya tadi di sini, atau hal-hal kecil yang lain. Dan di sini ada slot buat kalian masukin kartu atau bisa masukin duit cash juga. Ya, jadi ada beberapa opsi yang bisa kalian pakai. Gitu. Katanya bisa total 8 kartu. Gua akan coba dan kasih kalian lihat kurang lebih kayak gimana ya. Cuma akhirnya ini restock, dan yang menarik sebenarnya dia itu warnanya ada banyak banget yang bisa kalian pilih. Jadi bisa sesuaikan dengan style kalian lah istilahnya gitu. Terus ada 2 versi ya. Satu tuh dia bisa jadi stand HP posisinya. Jadi di belakangnya ada MagSafe gini, terus dia bisa ditarik ya. Tuh bisa jadi stand begini ya. Jadi kalau kalian pakai HP bisa kebuka. Atau kalau kalian pengen yang cuma dompetnya doang bisa nempel, itu juga ada. Tapi gue sekalian aja karena bedanya cuma dikit deh. Nggak nyampe 100.000 kalau yang ada standnya. Jadi mana tahu kan kepake. So, itu dia Move Snapfield ya. Ini mungkin jadi EDC gue buat ke depan. Stay tune buat video lengkap soal EDC 2026 versi gue. Lanjut. Wih. Oke, ada kiriman dari Spigen. Yuhu. Ada casing sama ada tas-tasan karena Spigen tahu gua demen banget sama tas-tas ini. Ya, lucu banget. Ada tumbler bag ya, tas buat tumbler ya, biar tumblernya nggak hilang ya. Dan ada pouch MagSafe juga. Kita buka casing dulu aja ya. Oke, ada 5 case buat iPhone 17 Pro Max. Nih, kita coba ya. Sekarang gue sendiri masih nyaman pakai case yang gue lagi pakai ini. Kalau kalian pengen tahu case-nya apa, ada di Mega Unboxing episode sebelumnya. Pertama ada Spigen Tough Armor, yang mana ini udah jadi ciri khas utamanya Spigen ya. Cuma sekarang dengan frame kamera yang beda, bikin ada perbedaan juga nih dengan desainnya sedikit ya. Jadi dia kasih aksen garis-garis. Menurut gua lebih keren sih ya, lebih maco jadinya berasanya gitu ya. Lebih elegan, tetap ada stand-nya. Dan kalau ngomongin MagSafe, yes, compatible MagSafe pastinya ya. Jadi kalau kalian butuh yang nempel magnet, aman, dan samping-sampingnya semua juga terlindungi ya dengan sangat baik ya. Tombol powernya di sini. Di sini juga udah ada kamera kontrolnya, warnanya hitam ya. Jadi aman ya buat digeser-geser. Terus bagian samping juga tombol-tombolnya semua aman nih ya, gede-gede, dan ada tombol action buttonnya juga taruh di sini, dan ada tulisan nih, gede, keren banget. Tough Armor MagFit. Jadi ada MagSafe-nya. Yang kedua ada Spigen Parallax ya, dengan desain khasnya yang ada kayak parallax boxnya ya, keren banget, kayak ada 3 dimensinya gitu dari belakang. Ditambah ada stand-nya juga ya, jadi kalian bisa stand untuk vertikal ataupun horizontal. MagSafe-nya
kuat ya, khasnya Spigen, aman banget pastinya. Dan tombol-tombol juga semua aman, udah ada kamera kontrolnya juga. Gue suka sih kamera kontrolnya warna hitam gitu, jadi slick banget dan space-nya gede, jadi enak buat tangan kita taruh gitu ya. Ada gripnya juga nih di bagian samping-sampingnya kayak garis-garis gitu. Jadi oke, dan di sini tombol-tombolnya terlindunginya pakai bahan rubber. Enak sih. Tidak akan pernah salah lah kalau pakai case-nya Spigen. Nah, ini yang menarik ya. Wih, karbon ya. iPhone 17 Pro Max Enzo Aramid namanya ya. Jadi ini berbahan karbon, cukup slim gua ngerasanya, tapi bukan yang slim banget, tetap ada proteksi ya. Finish karbonnya seperti biasa, keren, ada ininya ya, ada logo Spigennya di tengah. Dan samping-sampingnya sendiri slick banget ya. Tombol-tombolnya kayak metal. Bukan kayak metal, emang metal. Ada sedikit lubang di sini untuk masukin lanyard. Nah, di bagian bawah cuttingnya sayangnya agak kurang sedikit precise gitu ya di bagian port USB-C-nya, tapi it's okay. I think kamera kontrol semua udah black juga. Ya buat kalian yang suka karbon, ini pilihan yang menurut gua menarik, dan kelihatannya sih juga harganya pasti bukan yang sampai dar juta-jutaan gitu. Biasa karbon tuh case-nya nggak ngerti gua harganya sampai juta-jutaan. Yap, next. Case-nya Spigen ya, dengan desain retro ala-ala iMac jadul ya, iMac G3 ya, kasnya ya, dengan transparent looknya ke bagian dalam, keren banget ya, tulisan-tulisannya semua jelas gitu, dan desainnya benar-benar ini sih. Cuma menurut gue emang agak bulky sedikit, tapi kerennya ini udah ada si kamera kontrolnya juga dia ya, terintegrasi sekarang semuanya udah ya. Dan ya khasnya case ini ya agak bulky aja sih sedikit, tapi overall feeling genggaman enak ya. Mungkin yang warna silver bakalan cocok banget sih sama case yang kayak gini. Kalau yang orange kayaknya agak aneh gitu ya, kayak nabrak gitu warnanya. Last but not least, ini casing buat iPhone 17 Pro yang gua ngerasa ini cocok banget kalau kalian iPhone 17 Pro-nya warna silver ya. Tidak perlu ngasih tahu silver 1 terabyte Singapore iBox cash atau kredit, cukup pakai case ini aja sudah slick banget, minimalis banget, dan kelihatan super duper mewah. Ya, kayak gue ngerasa cakep aja itu kombinasi desainnya gitu. Good choice kalau kalian milih ini ya. Samping-sampingnya juga semua udah tercover ya, tombol power tadi sih mirip sama yang sebelum-sebelumnya. Kamera kontrol juga udah ada, dan ya overall look super slick, super minimalis, tapi clean gitu. Mewah. Next, Carlos. Jadinya. Oke, ini dia untuk tas ya. Tadi kita sudah lihat boxnya, dan ini untuk isinya. Lucu sekali harus gua bilang ya. Jadi kalian ada pouch gitu ya, kecil. Bukaannya cuma dari samping doang. Nah, tuh bisa gede. Jadi mungkin bisa diisiin dompet tadi misalnya ya. Jadi dia agak compact memang, mungkin buat masukin AirPods gitu bisa, atau masukin semacam duit itu juga bisa ya. Di sini ada depan ada kantongnya. Jadi ada 2 kompartemen ya yang bisa dipakai. Terus juga dia ada karabinernya. Nah, karabinernya ini plastik. Jadi kalau kalian mau pakai buat yang outdoor gitu mesti lebih prepare, dan ini gue suka banget sih, ininya kayak keren banget gitu loh desainnya. Cuma gue agak bingung aja guys kalau kita segede gini bawa ya di HP gitu kan, kayak agak absurd gitu ya berasanya ya. Tapi keren banget ini karena warnanya sama-sama orange semuanya ya, jadi cocok ya. Mungkin kalau kalian yang punya tas gitu ya, kalau kalian mau taruh di tas bisa dikaitin pakai si buckle-nya ini, atau di karabiner gitu. Jadi punya beberapa poin untuk ngegantung gitu ada di sini. Lanjut, nah ini juga nggak kalah menarik ya. Jadi ini tuh tas buat tumbler ya, tumbler bag namanya. Ya dapat strapnya segala macam juga nih. Nah, jadi Spigen nih sekarang kreatif banget ya dengan aksesorisnya. Oke, nah jadi kalian bisa bawa-bawa tumbler kalau lagi nge-gym gitu-gitu kan. Dan lucunya tuh adalah ini. Kalau kalian taruh HP kalian misalnya nih di sini, kayak gua nih, ini kalian ada magnetnya semua gitu, ya bulat ini ya. Ya, jadi kita tinggal bisa nempelin di alat berat di gym ya, yang biasa alatnya besi. Kita tinggal tempel, terus kita bisa foto, bisa jadiin kayak semacam gantungan gitu buat HP, buat ya apapun lah itu gitu. Jadi sambil kita nge-gym gitu kan, bisa dipakai juga. Kantongnya juga ada beberapa nih, depan belakang ada kantong ya yang fleksibel, jadi kalian bisa masukin juga yang lain-lain, sarung tangan mungkin
Ini juga bisa dipakai buat gantung-gantung nih ya. Kalau kalian mau gantung ini buat AirPods gitu kan tadi. Nah, gitu guys. Jadi bisa berbagai macam kebutuhan ya. Tumblernya sendiri space-nya cukup gede, cuma nanti gue coba taruh tumbler gue ya buat jadi ukuran biar kalian bisa lihat nanti kurang lebih skalanya seberapa. Dan ya cukup antik dan unik-unik ya aksesoris tas daripada si Spigen gitu. Nanti kalau kalian pengen cek harga-harganya gue taruh aja di sini ya, dan linknya seperti biasa juga udah ada di bawah buat semua item-item yang kita bahas hari ini di kloter pertama. Sip. Lanjut. Wah. Oke, 1, 2, 3. Kloter kedua. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Ini ya. Wih, super power gadget yang sudah ditunggu-tunggu. Namanya Plaud Note Pro. Kalau teman-teman ingat, ini itu beberapa episode Mega Unboxing. Gua sempat punya gadget namanya Plaud Note. Nah, itu adalah sebuah AI note recorder. Ya, jadi dia voice recorder, tapi dia bisa ngerangkum hasil rekaman suara. Misalnya kita meeting, misalnya kita kelas, misalnya kita teleponan. Itu jadi kayak semacam notulensi lah, atau dirangkum jadi teks yang kita bisa baca. Biar kita bisa ingat kita meeting hasilnya apa aja gitu ya. Nah, ini keluar versi barunya. Namanya adalah Plaud Note Pro. Yang mana perbedaannya kalau kita bisa lihat, nah sekarang dia udah ada layarnya gitu. Karena memang masalah pertama yang gue alamin dari yang versi sebelumnya adalah dia tuh nggak ada layar. Jadi kadang-kadang gue nggak sadar kalau udah pakai lama terus baterainya habis. Dan itu pernah terjadi 2 kali. Jadi waktu gue meeting akhirnya gue nggak sempet. Karena chargernya juga agak beda gitu. Nah yang ini dia udah ada layarnya, bisa nunjukin statusnya. Sama ada beberapa fitur lain. Kita buka dulu aja ya. Ini untuk garansinya ya. Jadi diimpor sama DOS atau Global Sukses Digital nama PT-nya. Baterai 500 mAh, wireless versionnya V5.4, Bluetooth-nya ya, dan dia inputnya di 5 volt 0,5 ampere. Wih, yes. Jadi versinya ini yang compact, kecil gitu ya. Tipis banget, dan dia itu juga ada case-nya nanti. Nah, ini yang gue bilang ya. Ini yang warna black, dia juga ada warna silver apa warna gold gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, ini chargernya tuh dia pakai yang 4 pin. Dimana charger 4 pin ini tuh cocoknya tuh kalau kalian mau cari replacement, gue maunya hilang kemarin. Jadi gue mesti beli kabel itu, kabel charger smartwatch yang 4 pin juga itu compatible. Dan yang gue suka ini nih, dia itu ngasih kita sebuah case ya, yang mana case ini tuh case MagSafe. Dan dia kasih kita magnetnya juga, just in case HP-nya nggak support MagSafe. Dan kali ini udah ada brandingannya ya, Plaud. Kita tinggal masukin ini ke dalam ya. Cara pakainya tuh gimana? Biasanya kalau gua HP kalian ada MagSafe ya, ini Xiaomi 17 Ultra yang belum nonton, dicek videonya. Tinggal tempel aja, karena memang si case-nya Xiaomi ini ada si magnetnya. Nah kalian bisa lihat ya, pas banget posisinya kan. Kita hidupin ya. Tuh. Widih. Yeay. Nah jadi setelah dihidupin, dia minta kita scan QR code-nya. Nah ini yang versi sebelumnya tuh dia nggak ada layarnya sama sekali ya, jadi cuma kayak gini doang nih. Nah ini dia ya, jadi versi lama sama versi baru. Perbedaan utama tadi di layar ya, sama dia juga sekarang udah ada 4 buah mikrofon. Kalau kita lihat di bagian atas tuh ya, yang versi terang nih dia ada bintik 2. Nah sama ini juga ada, oh bintiknya nggak ada di sini. Oh dia di samping nih guys. Jadi dia ada di samping nih 1, samping sini ada 1, dan di bawah yang ada 2-nya. Dan katanya baterainya juga kalau versi lama ini 30 jam, versi baru bisa 50 jam. Cuma so far gue bisa berjam-jam sih, gue kayak nampung beberapa meeting. Dan dia sistemnya kalau udah ditransfer ke HP, dia hilang yang ada di dalam sini. Jadi otomatis langsung tersimpan di HP kalian. Nah, kalau ini tuh dia indikatornya cuma lampu di sini doang nih 1. Kalau kita cek itu dia cuma indikatornya berdasarkan lampu doang. Nah ini yang gue pakai nih untuk meeting-meeting nih ya. Wawancara, tim, meeting, jadi banyak banget kepakainya selama gue punya. Jadi setiap kali meeting bisa dipakai. Dan setiap kali beli si Plaud Note ini kalian dapat jatah untuk konversi 300 menit meeting. Misalnya sebulan meeting 5 kali 1 jam, ya dia dapat 5 jam kan, jadi bisa dipakai. Tapi kalau kalian pengen unlimited dia juga bisa gitu. Tapi gue sempet cek di online
itu tuh ada versi kayak beli kuotanya gitu. Kalau kalian pengen beli kuota meeting bisa pakai yang versi online kayak cuma ngisi pulsa gitu sistemnya. Jadi dia tuh ada 3 macam ya. Jadi ada Cloud Note Pro, yang Note biasa, sama yang Note Pin. Nah yang Note Pin ini bentuknya pin kecil gitu, bisa dijepit di leher atau di mana, terus dia bisa dipakai buat ngerekam suara, tapi bentuknya gua kurang suka sih, kurang diskret kayak nongol gitu kan. Kalau ini kan kita bisa kayak stealthy gitu, kita taruh aja di belakang HP terus sambil meeting ya sambil direkam aja gitu. Atau kalau ada yang rahasia-rahasia gitu kan, jadi nggak terlalu noticeable gitu. Dan telepon pun kita juga bisa rekam. Kalau yang lama kita mesti switch modenya nih. Nah kalau yang baru dia tuh udah otomatis katanya, jadi kalian nggak usah gonta-ganti, dia udah tahu nih ada kayak modelan connectivity-nya. Sip, nah sekarang kita pairing aja ya langsung ya. Nah langsung ada pop-up-nya, tinggal di-connect aja. Tuh langsung nunjukin ya baterai di 68% ya, dan di sini udah ready to use. Nah kita bisa dapat unlimited trial 3 hari doang. Jadi masih sama ya, dapatnya starter package dan ya secara sistem kurang lebih sama lah kayak gitu. Jadi kita bisa cek nih, ada enhanced mode, ada adaptive mode, kita bisa ganti-ganti. Nah, dan ada sama indikator baterainya. Kalau 100% hijau 30 jam, padahal dia klaimnya bisa 50 jam, tapi di sini ditulis cuma 30 jam. Standby time-nya bisa 60 hari gitu di enhanced mode. Coba kita ganti ke adaptive. Oh, kalau adaptive baterainya nambah 34 jam ya. Kalau endurance, nah baru dia bisa sampai 50 jam. Enhance itu dia bisa capture suara 5 meter guys. Jadi kalau kalian jadi mata-mata ya FBI, nah mana tahu bisa kepake nih gitu. Adaptive mode, gue rasa adaptive mode menarik karena AI kan, dan ini juga device-nya tuh AI. Nah gue ada rekaman suara nih misalnya ya, dia itu bisa nih contohnya ya, bisa kita generate. Nah, bisa auto generation atau kita bisa custom. Nah, di sini kita bisa ada template-nya. Itu misalnya kalian bisa adaptive summary, reasoning, meeting, speech. Ada beberapa yang mesti pakai yang unlimited katanya. Ada lecture juga ya. Jadi kalau kalian lagi kuliah atau engineering, project meeting itu semuanya ada. AI modelnya pun kita bisa pilih auto, bisa ChatGPT, bisa Gemini, bisa Cloud gitu-gitu. Nah, kenapa nggak langsung pakai AI-nya aja, kita rekam aja suaranya terus kita lempar ke AI. Nah, beberapa yang gue coba dulu, itu tuh dia ada limitasi di durasi. Setelah 30 menit itu kalau nggak salah nggak bisa. Jadi kalau ini tuh kalian bisa 1 jam lebih, bisa segala macam, dan itu lengkap. Dia bisa kasih kita tadi rangkuman ya, dia bisa kasih kita transkripnya, dia bisa kasih kita kayak apa yang kita harus lakuin selanjutnya gitu. Kayak ini nih, kemarin kita lagi interview buat ART. Nah, jadi lengkap nih, matikan segala macam. Ada mind map-nya juga nih kalau kita perlu. Banyak banget ngasih kita insight soal meeting yang kita lakuin, kayak apa rencana berikutnya dan segala macamnya. Oke, jadi itu dia untuk Cloud Note Pro ya. Gue beli sendiri, harganya kemarin sekitar 2,9 juta ya. Udah agak oke lah menurut gue, karena waktu dulu awal ini keluar juga sekitar 3 jutaan gitu. Jadi harganya menurut gue masih value for money, dan kalian dapat lebih canggih, lebih komplit ya dibandingin yang versi sebelumnya. Sip, itu dia yang pertama. Yang gede dulu deh, karena ini PR-nya lumayan banyak. Panelku itu apa? Nih yang bikin belakang ini nih, yang bikin panel peredam suara, yang bikin audio kita tuh lebih bagus. Ya ini salah satunya sih panel dari panelku ini. Jadi panelku baru aja ngerilis nih ya beberapa aksesoris baru. Jadi semacam kayak ekosistem buat panel suaranya ini. Jadi ini nanti bisa ditempel di dinding-dinding panel ini gitu. Jadi dia nanti ada alatnya, dan ini juga baru banget dirilis. Gitu. Jadi pas banget kalau kalian pengen selain mengupgrade ruangan kalian biar suaranya lebih bulat ya, ini bisa jadi buat kayak gantungan-gantungan kayak gitu loh. Nah, oh dia mountingnya kayak gini. Jadi kayak gini ya. Nah, ini kita bisa taruh di dinding kita ini. Gitu. Dan nanti ada mountingannya. Oh gitu. Jadi ini tuh kayaknya dia bilang toolless ya. Jadi kita nggak perlu ngebor ya. Kalau kalian udah pakai panel ini, kita tinggal kayak masukin aja nih. Tuh, dia dapat kayak kunci L-nya. Masukin ya. Nah, ini tinggal dimasukin ke dalam terus diputer gitu. Dan dia ada total 3 macam aksesoris ya. Jadi ada gantungan ini satu, ada gantungan yang isinya banyak nih ya. Jadi kita bisa gantung berbagai macam perkakas sekaligus. Mungkin kalau kalian yang pakai ini buat kayak gue di rumah untuk coffee station,
atau buat di studio juga bisa. Karena gue juga di rumah pakai ini buat di studio ya. Jadi nanti kita bakal pasang, makanya gue pesannya lebih dari satu. Dan ini satu lagi ambalan, yang mana kurang lebih sama. Ini ambalannya juga nanti bisa nempel langsung di panel belakang ini. Sama gue pengen nanya kalian deh, kalian lebih suka yang panelnya terang kayak gini atau waktu yang kemarin yang warnanya gelap? Karena gue ngenotis beberapa belakangan tuh pada suka komplain ya, katanya belakangnya keramean. Jadi bolehlah di komen aja di bawah, cocoknya gimana. Nah, aksesorisnya bisa kalian cek di official store panelku. Nanti gue taruh seperti biasa, linknya semua ada di bawah. Mari kita coba. Nih, ini. Biar backgroundnya nggak kosong amat gitu, kayak ada breaknya lah istilahnya gitu dengan ini. Menarik sih. Okidoki. Ini apa ya? Mungkin buat aksesoris Apple. Oh, look at that. Wah, ada charge. Kebalik. Shargeek 300 power bank. Branding namanya tuh kemarin sebenarnya tuh kan Shargeek. Terus ganti nama jadi Charge. Sekarang dia balik lagi, guys. Shargeek lagi. Kenapa kamu galau sekali? Tapi anyway, ini produk yang menarik sekali ya, karena ini Shargeek 300 power bank paling advance di dunia ya, kalau klaimnya dia. Secara desain dia keren, kapasitasnya juga menarik, dan angka 300-nya itu adalah angka keramat. Karena ini power bank pertama kayaknya yang bisa sampai 300 watt output ya, 300 watt output. Coba cek charger laptop kalian yang bentuknya segede gaban itu. Berapa? Gue yakin nggak nyampe 300 itu. Nah, ini nih yang lucu nih ya. Jadi dia itu ada portnya, ada 2 buah USB-C, 1 buah USB-A, dan ada 1 buah DC port ya. Yang mana kalau kita cek DC portnya, inilah yang kencang, bisa sampai 140 watt katanya. Ini kalau kalian cek USB-C-nya juga 140 watt. Jadi makanya total kalau kalian mungkin pakai 3 port itu 100 watt each, bisa sampai 300 watt. Dan desainnya dong, tuh kayak transparan, ada RGB-nya dan ada layarnya juga. Katanya layarnya ini bisa kalian upgrade firmware-nya. Jadi ini adalah firmware yang paling baru katanya dari Shark. Airline Safe ya. Jadi kalau kalian mau bawa ini ke pesawat, yang mana nanti mungkin gua akan bawa ya, karena gue bakal travel abis ini lumayan lama. Gue sih kepikirannya kalau DC itu tuh buat laptop gaming ya, karena gue ada ROG Flow, itu tuh dia mesti pakai DC charging baru bisa fast yang 140 watt. Karena kalau kita pakai yang USB Type-C itu tuh cuma ke limit sampai kalau nggak salah 100 watt ya, kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak bisa pakai mode turbonya. Turbonya tuh kayaknya sekitar 120 watt. Jadi kalau kalian pakai USB-C itu nggak aktif mode turbonya. Lala, saya suka power bank. Oke. Nah, ini dia. Mengingatkan gue sama power bank mereka dulu, juga kita juga pernah unboxing ya. Itu juga keren banget power banknya. Wah, gila. Tuh, kita bisa lihat baterainya ya. Gede-gede banget selnya. Kemungkinan sih ini ada 8 ya, jadi kayak ada 1, 2, 3, 4 di belakangnya sama 1, 2, 3, 4. Mana kapasitasnya makanya bisa sampai 26.000, dan di sini tertulis ya secara WH-nya itu sekitar 86,58. Di atas ini nih ya. Jadi dia itu aman makanya buat masuk ke pesawat. Masuk pesawat itu limitnya di 100 WH. Bukan di mAh-nya ya. mAh itu kayak perkaliannya lah, dikonversi jadi mAh. Kalau baterai kapasitas aslinya itu di WH, makanya di laptop itu tulisannya kan WH juga. Nah, kita dapat kabel sama dapat pouch dan ada manualnya juga. Nah, disinilah kita bisa ngecek nih ya, kayak layarnya kurang lebih kayak gimana. Nah, di sini untuk capacity input outputnya juga jelas. Rated capacity-nya sebenarnya cuma 13.200 nih. Tapi karena dia itu di posisi 5 volt, 3 ampere. Ya, nah sedangkan dia itu output 140 wattnya posisinya itu adalah 28 volt 5 ampere. Jadi ada proses perkalian mungkin yang teman-teman teknik elektro, ya betul. Teknik elektro mungkin boleh nimbrung di komen ya. Gimana sih perkalian baterai itu ya, biar jelas ya. Atau nanti gue juga sambil cari. Atau boleh tanya ke Gemini. Mungkin biar dapat kurang lebih penjelasan buat explain like I am 5 gitu.
Eli5 gitu tulisannya biasanya. Explain like I'm 5. Wih, kabelnya lumayan ya, braided ya. 240 watt PD. Ya, jadi sekarang kabel-kabel sekarang tuh yang canggih-canggih udah bisa 240 watt lah. Coba kita tes ya. Kita colok ya. Wow, nice. RGB, Bo. Nah, lah tulisannya nih how. Gimana ini, guys? Coba nih. Oh, ada tombolnya di sini. Up or down. Nah, tuh. Tuh ya, ada grafiknya segala, cuy. Nah, penggunaannya berapa? Terus bahasa Inggrisnya gimana caranya ya? Ni hao, coba ganti ni hao. Kalau kita tanya Nyonya Bing Siling. Karen, tolong dong. Tulisannya Mandarin. Saya ni hao. Ini pokoknya Ren. Ren ya. Gue tahu juga itu. Ini Apa? Cu nih kayaknya. Cu yang paling kanan ya. Keluar, tapi nggak Oh, ada. keluar. Ini berarti output. Oh iya, ini outputnya nih guys, yang warna orange. Itu tanya cu-nya doang di paling ujung ya. Kalau yang ini? Nggak tahu saya kok. Ini harus dibawa ke les nanti nih ya. Tolong Lause, wopu setau. Nah, ini Inggris dia. Tuh. Oh, ini dia translate ini. Total in, total out, battery sama recharge. Berarti dia ada bahasa Inggrisnya, cuma di mana yang kita tidak tahu. Oh, ada. Nih. Oke. Gimana caranya? Oke. Bisa personalisasi. Astaga, dari tadi kita haheho. Maaf ya Feren ya, jadi mengganggu ya. Terima kasih Feren sudah bisa kita temukan. Satu kata doang. Oh, jadi bisa gini-giniin guys. Tuh ada recharge limitnya, ada discharge limitnya. Oh. Wih, bisa diginiin, bisa diganti-ganti. Oh, baterai ini tuh kayak kapasitasnya kali ya. RGB tuh kita bisa muter dia. No guys, wah, kita ganti warna biru biar kayak Sidotek gitu ya. Nah, gitu. Oh, ada charge history-nya juga. Diisi output setup. Oh, bisa di-autur. Nah, udah bahasa Inggris nih semua. Total in, total out, battery and rechargeable. Wih, langsung 85%. Tuh, keren banget ya. Charger ini animation-nya. Wah, belum ada harganya. Tapi nanti kalau udah ada kita taruh aja deh. Ya, dapat 30% guys. Kalau kalian mau early bird deal nanti gua taruh juga. Ya, semuanya di sini. Sip. Oke guys, jadi gue testing ngecas laptop gue. Ini ROG Flow Z13 ya. Pakai si DC chargernya. Kabelnya memang kabel yang bukan bawaannya ROG, tapi kalau dicolok dia itu nggak bisa ya DC chargernya ya. Ini kita udah coba nyalain ya. Kita coba di sini. Di sini kita on, nyala ya. Tuh, kayak gini nih tulisannya nih. Tuh, on battery. Jadi dia nggak ngecas gitu. Tapi kalau pakai USB-C ini masih bisa ya. Jadi kalau kita colok nih, kalian lihat tuh, nyala, plug in ya, permanen dan total outputnya tunggu tuh 87,5 watt. Karena memang si laptop ini sendiri limitasinya kalau pakai charger USB-C itu cuma bisa sampai 100 watt. Kurang lebih kayak gitu. Which is memang limitasi dari si tablet ini sendiri. Itu cuma bisa USB-C 100 watt. Tapi kalau DC bisa sampai 150 watt. Gitu. Oke guys, so thank you semua yang udah nonton buat Mega Unboxing episode 28 ya. Ini pertama di 2026. I wish you guys a good year ahead ya. Semoga tahun ini makin sukses, makin jaya. Doain Best Indotech juga, semoga kita bisa mencapai 1 juta subscriber. Kalian mau cek ke channel kita ya, kita baru bikin channel banner baru ya, karena kita baru aja lewat 750.000 subscriber. So kita udah 3/4 jalan guys, tinggal 1/4 lagi. Boleh banget bantu kita, support kita dengan subscribe, di-share konten ini kalau memang seru, bermanfaat, nemenin kalian mukbang, nemenin kalian makan snack atau bisa menambah wawasan. Gua sangat appreciate support dari kalian. Dan kalau gua mungkin kasih sedikit highlight ya. Dompet ini gue suka banget dan jadi slim banget, bener-bener minimalis ya. Bisa muat beneran 8 kartu, walaupun memang dia jadi kayak agak gede sedikit sih. Tapi so far pakainya enak,
keluar masuk bisa taruh cash juga masih ya, karena kayak gue bilang ngisi bensin di SPBU itu pasti pakai cash. Kartu-kartunya juga masih cukup muat ya, dan penggunaannya gampang, tinggal tarik ini aja, kita bisa ambil kartu depan atau bisa ambil kartu yang belakang gitu ya. Dan ini juga nempel magnet dan ada standnya juga tadi kalau kalian lihat ya. Kalau Nata favoritnya pasti ya ada mesin asap kita ini ya, yang ngebulnya luar biasa, itu keren banget. Dan ada Haris juga, tas pigen kecil ini ya, tas-tas yang unik banget. Kemarin Daniel juga, ini Daniel yang request by the way ya, untuk dia masukin tumbler gitu-gitu, menarik. Tripod juga gue suka banget, dan ya stay tune karena gue juga mungkin akan giveaway-in ya. Ada tripod dari Ulanzi, thank you so much Ulanzi buat kalian yang udah support, thank you banget juga. Dan ya paling itu aja videonya kali ini, thank you semua. I'll see you guys on the next video. Ciao, bye bye, bye bye. Mega unboxing.